Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Saya ucapkan salam sehat, salam bahagia, Sukyoto, Namo Buddhaya. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang makna kita mempelajari tentang materi-materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6, yaitu tentang akusala cita dan kusala cita. Dan kita akan mengambil salah satu kutipan dalam kitab Dhammapada bab 1 ayat 1 dan 2 yang dalam bab Yammakawaga. Dan mari kita simak bersama-sama uraian materinya. Teman-teman mahasiswa, yang pertama kita akan membahas tentang bab 1 ayat 1 Yammakawaga. Teman-teman mahasiswa, di dalam Yammakawaga yaitu kitab Dhammapada bab 1 ayat 1 diceritakan atau diuraikan bahwa suatu hari Cakkupalatera berkunjung ke Wihara Jetavana untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Dan pada malamnya, saat melakukan meditasi jalan kaki, Sang Tera tanpa sengaja menginjak banyak serangga hingga serangga itu mati. Dan kemudian pada keesokan paginya, pagi-pagi sekali serombongan biku yang mendengar kedatangan bahwa Sang Tera ada di situ bermaksud untuk mengunjunginya. Namun, di tengah jalan di dekat tempat Sang Tera menginap, mereka melihat banyak sekali serangga yang mati. Kemudian beberapa di antaranya mengatakan, "Mengapa banyak serangga yang mati di sini?" seru seorang biku. "Jangan-jangan celetuk yang lain." "Jangan-jangan apa?" sergah beberapa biku. "Jangan-jangan ini adalah perbuatan Sang Tera," jawabnya. "Kenapa bisa begitu?" tanya yang lain, dan selanjutnya mereka saling berspekulasi. Salah seorang biku menyampaikan analisanya. "Sebelum Sang Tera berdiam di sini tidak ada kejadian seperti ini. Mungkin Sang Tera merasa terganggu oleh serangga-serangga itu, dan karena jengkelnya ia membunuhinya, yang itu berarti dia telah melanggar winaya. Maka kita perlu melaporkan kepada Sang Buddha," seru beberapa biku. Dan kemudian biku yang lain menimpalinya, "Benar, mari kita laporkan kepada Sang Buddha bahwa Cakkupalatera telah melanggar winaya." Dan tipal beberapa biku lainnya. Kemudian para biku tersebut tidak jadi mengunjungi Sang Tera dan berubah haluan berbondong-bondong menghadap Sang Buddha untuk melaporkan kejadian tersebut. Mereka menyampaikan bahwa Cakkupalatera telah melanggar winaya. Dan mendengar laporan dari para biku tersebut, Sang Buddha bertanya, "Para Bante, apakah kalian telah melihat sendiri pembunuhan itu?" "Tidak, Bante," jawab para biku itu secara serentak. Kemudian Sang Buddha menjawab, "Kalian tidak melihatnya. Demikian pula Cakkupalatera juga tidak melihat serangga-serangga itu karena matanya buta. Selain itu, Cakkupala telah mencapai kesucian arhat. Ia telah tidak mempunyai kehendak untuk membunuh." Kemudian beberapa biku bertanya, "Bagaimana seorang yang telah mencapai arhat tetapi matanya buta?" tanya beberapa biku. Maka Sang Buddha menceritakan kisah sebagai berikut. Pada kehidupan lampau, Cakkupala pernah terlahir sebagai seorang tabib yang handal. Suatu ketika datang seorang wanita miskin dan berkata, "Tuan, tolong sembuhkanlah penyakit mata saya ini. Karena miskin, saya tidak bisa membayar pertolongan Tuan dengan uang. Tetapi apabila sembuh, saya berjanji dengan anak-anak saya akan menjadi pembantu Tuan," pinta wanita itu. Dan kemudian permintaan itu pun disanggupi oleh sang tabib. Perlahan-lahan penyakit mata yang parah itu mulai sembuh. Dan sebaliknya, wanita itu menjadi ketakutan. Apabila penyakit matanya sembuh, ia dan anaknya akan terikat menjadi pembantu tabib itu. Dan dengan marah, ia berbohong kepada sang tabib bahwa sakit matanya bukannya sembuh, malahan bertambah parah.
Dan setelah diperiksa dengan cermat, sang tabib tahu bahwa wanita miskin itu telah berbohong kepadanya. Dan tabib itu menjadi tersinggung dan marah, tetapi ia tidak memperlihatkan amarahnya itu kepada wanita tersebut. Kemudian sang tabib itu berkata, "Kalau begitu, akan kuganti obatmu." Demikian jawabnya. Dan dalam hatinya ia berseru dengan amarah, "Nantikan pembalasanku." Dan benar, akhirnya wanita itu menjadi buta total karena pembalasan dari sang tabib. Sebagai akibat dari perbuatannya, sang tabib itu telah kehilangan penglihatannya pada banyak kehidupan selanjutnya. Dan dikatakan bahwa sang tabib adalah yang sekarang atau pada saat itu terlahir sebagai Caku Palatera yang mengalami kebutaan sebagai akibat dari perbuatannya di masa lalu. Dan pada pertemuan itu diakhiri oleh Sang Buddha dengan membabarkan syair sebagai berikut. Mano upang kama dhamma mano sita mano maya manasa padutena pasatiwa karutiwa tato Cakang wawaku padang. Dan yang artinya adalah pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Makna yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha dari cerita tersebut bahwa kita tidak boleh memelihara atau memiliki pikiran yang buruk sebelum kita mengetahui kebenaran daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Dan sebaiknya kita menguji dulu atau memeriksa dulu apakah yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan itu sama seperti kenyataan yang sebenarnya. Jadi menjaga pikiran yang baik adalah sangat penting. Dan pada saat khotbah Dhamma itu berakhir, di antara para biku yang hadir ada yang terbuka mata batinnya dan mencapai tingkat kesucian arahat dengan mempunyai kemampuan batin analitis atau pandangan terang atau pati sambida. Selanjutnya teman-teman mahasiswa, kita akan mengurai tentang ayat yang kedua, masih di dalam Yamakawagga. Dikatakan bahwa seorang Brahmana bernama Adina Pubaka memiliki seorang anak tunggal yang amat dicintai dan disayangi yang bernama Mata Kundali. Namun Adina Pubaka adalah seorang yang kikir dan tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain. Bahkan perhiasan emas untuk anak tunggalnya dikerjakannya sendiri demi menghemat upah yang harus diberikan kepada tukang emas. Pada suatu hari, anak tunggal yang sangat dia cintai itu, yaitu Mata Kundali, jatuh sakit. Tetapi tidak satu tabib pun yang diundang untuk mengobati anaknya. Ketika menyadari anaknya telah mendekati ajal, segera ia membawa anaknya keluar dari rumah dan membaringkannya di beranda rumah
atau di teras, sehingga orang-orang yang berkunjung ke rumahnya tidak dapat melihat harta kekayaan yang tersimpan di dalam rumahnya. Kemudian sementara itu, sebagaimana biasanya, di waktu pagi sekali Sang Buddha bermeditasi. Setelah selesai dengan mata kebudaannya, beliau melihat ke seluruh penjuru dunia. Barangkali ada makhluk yang memerlukan pertolongan. Dan Sang Buddha melihat mata Kundali sedang berbaring sekarat di beranda rumahnya, dan beliau merasa bahwa anak itu memerlukan pertolongannya. Dan kemudian setelah memakai jubahnya, Sang Buddha memasuki kota Sawati untuk berpindah patah. Dan akhirnya beliau tiba di rumah Brahmana Adinapubaka. Beliau berdiri di depan rumah dan memperhatikan mata Kundali. Namun rupanya mata Kundali tidak sadar sedang diperhatikan atau tidak mengetahui. Dan kemudian Sang Buddha memancarkan sinar dari tubuhnya sehingga mengundang perhatian mata Kundali sang Brahmana muda itu. Dan ketika Brahmana muda itu melihat Sang Buddha, timbullah keyakinan yang sangat kuat dalam batinnya. Dan setelah Sang Buddha pergi, ia atau mata Kundali meninggal dunia dengan hati yang penuh dengan keyakinan terhadap Sang Buddha dan terlahir kembali di alam surga Tawatimsa. Kemudian dari kediamannya di surga Tawatimsa, mata Kundali melihat ayahnya berduka cita atas dirinya di tempat kremasi dan ia merasa iba. Kemudian ia menampakkan dirinya sebagaimana dahulu sebelum ia meninggal dan memberitahu kepada ayahnya bahwa ia telah lahir di alam surga Tawatimsa karena keyakinannya kepada Sang Buddha. Maka ia menganjurkan ayahnya untuk mengundang dan berdana makanan kepada Sang Buddha. Dan kemudian anjuran dari anaknya tersebut dipenuhi oleh Brahmana Adinapubaka, yaitu mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makanan. Dan setelah selesai makan, ia bertanya, "Bante, apakah seseorang dapat atau tidak dapat terlahir di alam surga hanya karena berkeyakinan terhadap Buddha tanpa berdana dan tanpa melaksanakan sila atau moral?" Sang Buddha tersenyum mendengar pertanyaan itu. Kemudian beliau memanggil Dewa Mata Kundali agar menampakkan dirinya. Dan segera Mata Kundali segera menampakkan diri. Tubuhnya dihiasi dengan perhiasan surgawi dan menceritakan kepada orang tua dan sanak keluarganya yang hadir bagaimana ia dapat terlahir di alam surga Tawatimsa. Dan orang-orang yang memperhatikan dewa tersebut menjadi kagum bahwa anak Brahmana Adinapubaka mendapatkan kemuliaan hanya dengan berkeyakinan terhadap Sang Buddha. Dan kemudian pertemuan itu diakhiri oleh Sang Buddha dengan membabarkan syair sebagai berikut. Mano bubbang kamma dhamma mano setthano maya manasa pasanena pasatiwa karotiwa tatonang sukamanveti jaya Dan yang artinya adalah Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya.
bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Dari uraian cerita tersebut dapat kita pahami bahwa memelihara atau mengkondisikan pikiran untuk selalu baik atau kusala cita, memelihara kusala cita adalah penting karena sekali lagi pikiran adalah suatu kekuatan atau energi yang sangat luar biasa. Ketika pikiran ini diarahkan atau dikondisikan untuk selalu baik, maka kebaikan akan selalu ada dalam hidup kita. Dan pada akhir khotbah Dhamma itu, Mata Kundali dan Adina Pubbaka langsung mencapai tingkat kesucian Sotapati. Dan kelak Adina Pubbaka akan menggunakan hampir semua kekayaannya untuk kepentingan Dhamma. Demikian teman-teman mahasiswa, makna dari kita mempelajari akusala cita dan kusala cita telah kita uraikan, dan materi ini bersumber dari Dhammapada kata-kata atau kisah-kisah Dhammapada yang disunting oleh Biku Joti Damu. Dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih, selamat belajar, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Dan Sugiyoto Namo Buddhaya.